suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom. Selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janji-janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebagai ayat pembuka untuk mengawali ibadah pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayatnya yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Puji Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hari demi hari kita pastinya banyak sering melakukan kesalahan dan dosa. Kita susah untuk melakukan hukum kasih. Untuk itu marilah kita berdoa, kita mohon pengampunan Tuhan supaya kita dilayakkan di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih penyertaan-Mu pada hari lalu ya Tuhan. Dari malam kami dapat beristirahat tidur hingga pada malam hari dapat beristirahat, dan pagi hari kami dapat bangun serta berkumpul untuk beribadah meskipun kami di rumah sendiri-sendiri. Tuhan Yesus, seringkali sebagai manusia kami berdosa, kami kurang bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam menjalankan hukum kasih, kami masih sering memilih-milih. Kami sering tabang pilih di dalam kami mengasihi sesama. Untuk itu kami mohon ampunan ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini kami Kau siapkan, Kau layakkan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Roma 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah yang begini bunyi firman Tuhan. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Setelah kita mendengar berita anugerah, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Petunjuk hidup baru. Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk hidup baru di dalam Roma 6 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dan mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh muka bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama. Mari kita pujikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah dan indah ini, Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk kita berdoa syafaat
pastinya kita memiliki permohonan yang harus diaturkan kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah. Kami dapat bersama-sama bersekutu denganmu. Tuhan Yesus, di sini anak-anakmu memiliki permohonan yang kami haturkan kepadamu saja ya Tuhan. Kami berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, beserta program yang ada, baik program dari majelis maupun pengurus yang lainnya, SPKP, pemuda, sekolah minggu, dan juga yang lainnya. Berkatilah gerejamu ini ya Tuhan, yang sudah lama menanti-nantikan datangnya seorang gembala, datangnya seorang pendeta. Rencanamu sungguh indah pada waktunya, dan kami yakin dengan kesabaran dan kepercayaan kami kepadamu, seorang pendeta pastinya akan hadir di tempat ini. Berkati pula program semua yang ada, yang sudah tersusun, yang belum berjalan maupun yang akan berjalan. Kiranya Kau berkati, Kau bimbing, dengan kehendak-Mu saja semua pasti berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang belajar, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, ataupun bagi mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan. Berkatilah jemaat-Mu Immanuel ya Tuhan, dari berbagai macam usia, baik kecil maupun dewasa, dan juga para manula. Kami yakin dengan berkat-Mu yang melimpah, Engkau selalu menjaga mereka, memberi kesehatan selalu, dan membimbing mereka di saat mereka berkesusahan, serta memberi mereka pertolongan di saat mereka membutuhkan bantuan-Mu. Dan kami yakin Engkau selalu hadir bagi mereka ya Tuhan, dikala mereka di dalam kesesakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda virus corona. Berkatilah pemimpin yang ada, Bapak Presiden beserta jajarannya, dan juga pejabat-pejabat tingkat bawah sampai tingkat RT. Kiranya kebijaksanaan apa yang mereka ambil demi kesejahteraan dan kesehatan dan juga keamanan kami semua dapat kami patuhi, sehingga kami dapat menjadi warga yang baik, karena pemimpin yang ada itu juga adalah wakil-Mu ya Tuhan. Sehingga protokol-protokol kesehatan yang berlaku dapat kami jalani dan kami taati. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa semuanya indah pada waktunya. Inilah Tuhan doa-doa yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan, kita akan dengar dari firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 20b. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Marilah kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 dan 2 sambil kita memberikan persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Kasih, terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang telah kami terima dari hari demi hari, sehingga kami tidak berkekurangan. Engkau selalu mencukupkan kami ya Tuhan, bahkan Engkau selalu melimpahkan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, anak-anak-Mu dengan tulus hati dan keikhlasan hati menyisihkan sebagian apa yang Kau menjadi berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya sebagian yang kami persembahkan ini dapat digunakan demi kemuliaan nama-Mu, dapat digunakan untuk perkembangan gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah pengurus yang mengelola keuangan ini, berilah mereka kesehatan, berilah mereka pengertian serta hikmat, sehingga di dalam mengurus keuangan gereja ini dapat digunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan firman. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan itu semuanya hanya dari-Mu saja. Berkatilah pula jemaat yang pada hari ini mendengarkan dan membaca firman-Mu. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus, berilah mereka telinga sebagai seorang murid, sehingga mampu dengan mendengarkan dengan seksama apa yang Kau firmankan. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua luar biasa. Pastinya semua sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun pagi hari ini kita masih mengikuti ibadah secara streaming, namun saya yakin penyertaan Tuhan selalu ada dan tetap ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan. Di dalam Alkitab tadi tertulis pada ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus kok berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid Bapak Ibu? Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Bahkan Alkitab mencatat di sini dikatakan 3 kali. 3 kali saya kira mungkin untuk para rasul. Yang pertama itu ketika mereka berkumpul di rumah dalam kondisi rumah tertutup, ketika mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus hadir menampakkan diri. Tapi pada saat itu tidak ada yang namanya Thomas. Salah satu murid yang namanya Thomas tidak ada. Dan Yesus menampakkan kembali ketika mereka berada di rumah juga. Dan kebetulan saat itu Thomas ada, sehingga Thomas menjadi percaya. Dan yang ketiga, seperti yang kita baca dan kita dengar, Yesus kembali menampakkan kepada para murid di tepi pantai Danau Tiberias. Tentunya Tuhan Yesus punya maksud. Tentunya Tuhan Yesus punya tujuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa sih tujuan Tuhan Yesus kok menampakkan kepada para murid berulang-ulang. Tujuan yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia itu benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia itu sungguh-sungguh bangkit. Dia sungguh-sungguh dan benar-benar Allah. Kenapa begitu? Karena pada saat itu Bapak Ibu, yang terjadi di kalangan masyarakat Yahudi itu adalah berita bohong, hoax. Kita tahu majelis agama, mahkamah agama itu menyebar berita bohong, menyebar hoax. Mereka menyuruh para prajurit untuk bercerita bohong. Mereka menyuap para prajurit Bapak Ibu, nyogok para serdadu yang saat itu berjaga pada kubur Yesus. Mereka disogok supaya menceritakan kabar seperti ini, bahwa mayat Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri oleh para murid. Dan berita yang beredar tersebut di kalangan masyarakat Yahudi saat itu, itulah yang mereka percayai. Dan bahkan Alkitab mencatat, bahkan sampai sekarang hal itu masih menjadi perdebatan. Dan tentunya Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid, tidak hanya sekali 2 kali. Untuk apa? Tuhan Yesus ingin para murid itu percaya, para murid itu yakin bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit, dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Para murid ketika hidup bersama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, kebersamaan mereka bersama Tuhan Yesus selama kurun perjalanan tersebut, mereka belum mudeng, mereka tidak dong, mereka tidak ngeh apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti tentang ajaran-ajaran yang selama ini Tuhan Yesus ajarkan.
Bahkan nubuat para nabi yang jauh sebelum Tuhan Yesus hadir, yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, para murid belum juga paham. Itulah Bapak Ibu, tujuan Tuhan Yesus yang pertama. Dia ingin menunjukkan kepada para murid bahwa dia sudah bangkit dan dia adalah benar-benar Allah. Karena apa? Para murid adalah penerus. Ketika kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus, para murid itu sejatinya diajar, belajar tentang bagaimana cara mengasihi, tentang bagaimana cara mewartakan kerajaan Allah, tentang bagaimana berbuat kasih, tidak hanya kepada orang yang disukai, tapi juga pada musuh, pada orang yang membenci. Tuhan Yesus banyak mengajar akan hal itu kepada para murid. Para murid disiapkan untuk menjadi penerus ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Ketika para murid belum percaya dan belum yakin, bagaimana dia bisa bersaksi? Bagaimana para murid bisa mewartakan kerajaan Allah kalau mereka masih ragu-ragu? Untuk itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir supaya para murid itu percaya dan yakin. Ketika orang sudah yakin, mantap, dia pasti dengan enjoy, dengan los menceritakan, bersaksi. Kalau orang ragu, dia mau bercerita apa? Lawang yang menjadi saksi aja ragu-ragu. Beda kalau orang yang menjadi saksi itu sudah benar-benar mantap dan percaya. Seperti kita Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi percaya, yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, berbahagialah kita meskipun kita tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak harus kita melihat sendiri, namun dengan percaya, dengan keyakinan yang kita miliki bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, maka keselamatan itu hadir untuk kita semua. Itulah tujuan Tuhan Yesus yang pertama. Dan tujuan Tuhan Yesus yang kedua adalah, kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri? Tujuan yang kedua adalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan dan memberikan bukti bahwa dia adalah harapan nyata. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Kita semua meyakini bahwa apa yang kita lakukan di dalam kita bekerja, di dalam kita belajar, di dalam kita bergumul, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti hasilnya kurang maksimal. Dan bahkan ada kegagalan di kemudian hari. Seperti para murid Bapak Ibu, para rasul yang merasa dirinya itu sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi. Para murid merasa bahwa Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka kembali ke masa lalu mereka. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka mencari ikan dengan mengandalkan kemampuan mereka, dengan mengandalkan pengalaman yang mereka miliki bertahun-tahun. Dengan latar belakang mereka Bapak Ibu sebagai nelayan, mungkin sudah bertahun-tahun, pastinya mereka dengan mudah tahu kapan mencari ikan dan waktu-waktu yang ini ikannya banyak, musim seperti ini ikannya sedikit. Pasti mereka tahu karena mereka berpengalaman. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak seekor pun yang mereka dapatkan. Kegagalan, kesia-siaan. Karena mereka merasa tidak ada pernyataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka, dan Tuhan Yesus memerintahkan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Mukjizat yang sungguh luar biasa Bapak Ibu terjadi. Ikan yang begitu banyak, yang begitu besar mereka dapatkan. Dan saya yakin ukuran ikan tersebut tidak segini, bahkan bisa segini Bapak Ibu, ataupun segini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Seperti kita Bapak Ibu, ketika kita bergumul, ketika kita memiliki masalah, baik di dalam tempat kerja ataupun di dalam keluarga, baik ketika kita berkuliah, kita belajar, kita di dalam masyarakat, hidup bersosial, kalau kita tidak pernah meminta penyertaan Tuhan, kita hanya mengandalkan kekuatan kita hanya mengandalkan pangkat, kita hanya mengandalkan kedudukan, kita mengandalkan kekayaan kita, pengalaman kita, pendidikan, ataupun yang lainnya, itu pasti akan sia-sia. Contoh kecil Bapak Ibu, sudahkah kita berdoa ketika kita mau berangkat bekerja, ketika kita mau melakukan perjalanan? Sudahkah kita minta penyertaan Tuhan? Atau ketika kita menghadapi masalah, kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam segala usaha kita? Memang Tuhan Yesus berfirman, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan itu kita percaya. Ketika kita sudah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, saat itulah Tuhan Yesus hadir dan menyertai kita. Namun kesombongan kita, kesombongan manusia, seringkali menganggap Tuhan Yesus tidak ada. Mereka mengabaikan adanya Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Namun mereka sombong. Dengan sombongnya mereka menganggap masalah ini gampang, bisa diselesaikan dengan mudah. Nanti saya urus, semua pasti beres, tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Seperti para murid yang mengalami kegagalan, yang mengalami kesia-siaan ketika mereka tanpa penyertaan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan Yesus yang kedua ketika Tuhan Yesus menamakan kepada para murid. Dan tujuan yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada para murid tentang tugas perutusan mereka. Ketika perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid yang pertama kali, Tuhan Yesus sempat berkata kepada mereka, "Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan di dalam Yohanes 20 ayat 21, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Inilah tugas perutusan yang Tuhan Yesus berikan pada para murid. Bahkan sejak awal ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika perjalanan mereka hidup bersama Tuhan Yesus, sebenarnya hidup mereka itu sudah dibentuk, sudah disiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi penerus ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus sudah wafat, bangkit dan naik ke surga, itulah yang menjadi tanggung jawab para murid. Namun sekali lagi Bapak Ibu, para murid kembali belum paham. Para murid tidak dong, belum ngeh apa sih yang menjadi tugas mereka. Maka dari itu Tuhan Yesus kembali hadir mengingatkan mereka tentang tugas perutusan. Dan bahkan para murid dibekali oleh Tuhan Yesus, mereka diberi kuasa untuk mengampuni dosa manusia, diberi kuasa untuk mengampuni dosa seseorang. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sebagai pengganti Tuhan Yesus, mereka diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Kita pun sama Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, ketika kita sudah dibaptis, otomatis Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Dan mulai saat itulah tugas perutusan ada di pundak kita. Masing-masing kita sudah diberi tugas, sudah punya tanggung jawab. Tongkat estafet pelayanan di dunia ini yang awalnya Tuhan Yesus pegang, Tuhan Yesus kendalikan, akhirnya jatuh dan diberikan kepada para murid. Dan para murid ketika mereka sudah tidak ada,
menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Sebagai penerus Tuhan Yesus, para murid juga memberikan kita tugas yang sama. Dan tugas itu tidak hanya diberikan kepada para murid, tapi juga kepada kita semua. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita wajib dan kita punya tugas. Kita diutus untuk mengkabarkan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Kita harus hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi kasih, kita harus menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup pada renungan pagi hari ini, saya ingin sampaikan dan kembali mengingatkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia benar-benar Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar harapan nyata. Harapan kita untuk hidup di surga kelak. Kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar telah menunjukkan dan memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang mulia. Karena kita boleh melayani, karena kita boleh mewartakan kerajaan Allah. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita harus hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bersaat teduh. Pribadi demi pribadi pastinya punya keinginan, punya permohonan yang pastinya kita aturkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, demikianlah yang menjadi permohonan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 407. Mari kita pujikan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penuh sukacita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama, mari kita pujikan.